Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tumbalabak Wong Abang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jumat siang itu udara di desa Sukomulyo terasa lebih pekat dari biasanya. Matahari tepat berada di atas kepala, memancarkan panas yang menyengat kulit hingga terasa perih. Namun anehnya sesekali hembusan angin dingin yang tidak wajar lewat begitu saja, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Suara azan zuhur berkumandang dari pengeras suara masjid desa. Suaranya parau, membelah kesunyian sawah-sawah yang mulai menguning. "Ayo Le, keburu telat," teriak seorang pria parubaya yang melintas di jalanan setapak sambil membetulkan letak kopiahnya. Di pinggiran desa, Pak Dharma sedang melangkah tergesa-gesa. Rumahnya memang terpencil, berada di balik rimbunya pohon-pohon bambu. Ia harus melintasi pematang sawah dan sebuah sungai kecil untuk sampai ke masjid. Langkah kakinya yang beralaskan sendal jepit berbunyi plok-plok di atas tanah yang agak becek. Saat sampai di jembatan darurat yang hanya berupa susunan batu kali, langkahnya terhenti. Matanya menangkap sosok kecil yang sedang berjongkok di tepi labak. Sebuah cerukan dalam di pinggir sungai yang airnya tenang namun berwarna hijau gelap. Itu Bimo. Anak itu tampak begitu asyik, seolah-olah suara azan yang memanggil-manggil itu hanyalah angin lalu baginya. "Le, sing Jumatan?" tanya Pak Dharma. Suaranya agak meninggi, mencoba mengalahkan deru air sungai yang dangkal. Bimo menoleh perlahan, wajahnya berkeringat, namun matanya berbinar dengan cara yang aneh. "Mboten Pak, masih mencari lele," jawabnya singkat. Tangannya yang memegang senter kecil tampak gemetar karena gembira. Pak Dharma mengerutkan kening. Ada sesuatu yang tidak beres. Labak di bawah pohon sukun besar itu dikenal warga sebagai tempat yang singup. Pohon sukun itu sendiri sudah ada sejak zaman kakek buyut mereka. Akarnya menjalar ke sungai seperti jemari raksasa yang mencoba mencengkeram dasar air. "Ayo keluar, hari Jumat tidak baik main air," Pak Dharma memperingatkan dengan nada yang lebih serius. Dalam tradisi mereka, waktu transisi saat azan Jumat adalah waktu di mana penghuni alam lain juga sedang keluar. "Nggih Pak, habis ini," saut Bimo tanpa menatap Pak Dharma lagi. Ia kembali fokus pada genangan air itu. Pak Dharma menghela nafas. Sebagai tetangga, ia merasa sudah mengingatkan. Ia pun melompat melewati batu-batu kali dengan terburu-buru, takut tertinggal rokat pertama. Namun baru beberapa langkah menjauh, Pak Dharma sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Ia melihat Bimo tampak seperti sedang berbicara sendiri atau mungkin berbisik pada air. Yang lebih membuat bulu kuduk Pak Dharma berdiri adalah bayangan Bimo di permukaan air labak yang tenang itu tampak lebih besar dan lebih gelap dari ukuran aslinya. Sementara itu Bimo merasa seolah-olah ada yang membimbing tangannya. Sesernya terasa berat. Saat ia mengangkat jaring kecil itu, 3 ekor lele berwarna hitam legam berontak di dalamnya. Lele itu tidak seperti lele biasa. Kulitnya sangat licin, dengan pantulan warna kemerahan saat terkena sinar matahari, dan kumisnya panjang merumbai-rumbai. Dapat banyak. Ia tidak menyadari bahwa dari balik lubang di antara akar pohon sukun yang terendam air, sepasang mata tidak terlihat sedang mengawasinya dengan penuh kebencian. Di sana, di tempat yang tidak tersentuh cahaya matahari, sesuatu yang disebut orang tua sebagai Wong Abang merasa miliknya telah dicuri. Bimo terus tertawa kecil, memasukkan ikan-ikan itu ke dalam wadah tanpa menyadari bahwa ia baru saja mengambil umpan yang akan menyeret seluruh hidupnya ke dalam kegelapan. Ia pulang dengan perasaan menang,
Sementara suara azan di kejauhan perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian desa yang mencekam. Siang itu matahari seolah terpaku di pucuk langit, namun di bawah naungan pohon sukun raksasa yang menjulang di tepi labak, suasananya justru terasa lembab dan dingin. Cahaya matahari hanya mampu menyelinap di antara celah daun-daun lebar, menciptakan pola bayangan yang bergerak-gerak seperti jemari hitam di atas permukaan air. Bimo masih di sana. Peringatan pada Dharma tadi menguap begitu saja bersama angin siang yang membawa aroma amis lumpur. Bimo berjongkok di atas akar pohon sukun yang menonjol keluar, melilit seperti urat-urat besar seorang raksasa. Kakinya yang tidak beralas terendam hingga mata kaki. Air di labak itu sangat tenang, hampir tidak bergerak, namun terasa sangat berat saat Bimo mencelupkan seser kecilnya lagi. Ada sensasi aneh yang menjalar dari air ke ujung jemari kakinya, dingin yang menusuk hingga ke tulang, namun membuat hatinya justru semakin penasaran. Satu lagi, harus dapat satu lagi yang besar. Gumam Bimo dengan nada monoton, matanya tidak berkedip, terpaku pada pusaran air kecil di dekat lubang akar. Tiba-tiba permukaan air yang tadinya tenang mulai beriak tanpa sebab. Dari kedalaman labak yang gelap, muncul gelembung-gelembung udara yang membawa bau busuk. Bukan bau bangkai biasa, melainkan bau darah yang sudah lama mengendap di tanah. Bimo mengendus udara, namun bukannya takut, ia justru merasa semakin tertantang. Serak! Seser Bimo menghantam air dengan keras. Ia merasa jaringnya menyentuh sesuatu yang licin dan sangat kuat. Sesuatu di dalam air itu menarik jaringnya dengan sentakan yang hebat, hampir membuat Bimo terjungkal masuk ke dalam genangan. Bimo bertahan. Ia mencengkeram gagang bambu sesernya kuat-kuat. Di dalam air yang keruh, ia melihat bayangan merah besar melintas dengan cepat di bawah kakinya. Bayangan itu bukan ikan, tapi menyerupai punggung manusia yang telanjang dan berwarna merah daging. Walah, lelenya besar sekali, seru Bimo kegirangan. Meski bulu kuduk di tengkuknya mulai meremang tanpa ia sadari. Saat itulah suara tawa lirih terdengar dari arah lubang pohon sukun. Suaranya bukan seperti tawa manusia, melainkan suara gesekan kayu kering yang beradu. Bimo menoleh sebentar, namun tidak ada siapa-siapa. Ia menganggap itu hanya gesekan dahan sukun yang tertiup angin. Namun jika saja Bimo lebih jeli melihat ke arah batang pohon sukun yang gelap, ia akan melihat sesuatu yang mengerikan. Di sela-sela akar yang berlubang tampak sebuah tangan kurus berwarna kemerahan dengan kuku-kuku hitam panjang sedang mencengkeram batang pohon. Sosok itu mengintip, hanya menampakkan sebagian wajahnya yang rata tanpa hidung, dengan mata yang hanya berupa lubang hitam pekat. Itulah sang penjaga, entitas yang oleh warga tua disebut sebagai Wong Abang. Wong Abang itu tidak bergerak. Ia membiarkan Bimo mengambil 3 ekor lele dari dalam labaknya. Bagi makhluk itu, ikan-ikan tersebut bukan sekedar hewan, melainkan perpanjangan dari dirinya sendiri. Mengambil ikan-ikan itu sama saja dengan mengundang sang penunggu untuk ikut pulang ke rumah. Bimo berhasil mengangkat sesernya. 3 ekor lele hitam besar menggeliat liar di dalam jaring. Kumis mereka tampak sangat panjang dan bergerak-gerak seperti mencoba mencari arah. Bimo tertawa puas. Ia segera memasukkan ikan-ikan itu ke dalam wadah plastik dan bergegas bangkit. Saat ia melompat dari akar sukun, ia merasa seperti ada tangan yang dingin menyentuh tumitnya. Namun ia segera menarik kakinya dan berlari menjauh. "Matur suwun ya mbah," teriak Bimo asal tanpa tahu kepada siapa ia bicara. Saat langkah Bimo semakin menjauh meninggalkan sungai, suasana di labak itu mendadak menjadi sangat sunyi. Burung-burung yang tadinya berkicau tiba-tiba terdiam. Dari dalam air labak perlahan-lahan muncul sosok tinggi besar dengan kulit yang tampak seperti luka bakar kemerahan yang basah. Sosok itu berdiri tegak di tengah genangan, menatap punggung Bimo yang mulai menghilang di balik pematang sawah. Sosok itu tidak mengejar, ia hanya menunggu. Ia tahu kemana ikan-ikannya dibawa, dan ia tahu kemana ia harus menjemput bayarannya. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menjatuhkan beberapa buah sukun matang ke dalam air dengan bunyi debum yang berat, seolah menjadi pertanda bahwa sebuah perjanjian tidak tertulis baru saja dimulai. Matahari mulai tergelincir ke arah barat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak aneh di dinding rumah kayu milik keluarga Pak Surya.
Bimo sampai di rumah dengan nafas terengah-engah, namun wajahnya memancarkan kepuasan yang ganjil. Di dalam ember plastik kecilnya, 3 ekor lele hitam itu terus bergerak liar menabrak dinding ember dengan bunyi duk-duk yang konstan. Seolah-olah mereka ingin segera keluar dan melarikan diri kembali ke labak. "Bu, lihat bu, Bimo dapat lele besar-besar," seru Bimo saat melihat ibunya, Bu Lastri, baru saja meletakkan cangkul di samping rumah. Bu Lastri yang baru pulang dari sawah dengan peluh membanjiri keningnya menoleh. Ia menatap ember itu dengan dahi berkerut. Bau amis yang menguar dari ember itu sangat tajam, lebih tajam dari bau ikan sungai pada umumnya. Bau itu seperti perpaduan antara lumpur busuk dan karat besi. "Dapat dari mana kamu, Le? Kok baunya amis sekali?" tanya Bu Lastri sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan hidung. "Dari labak bawah pohon sukun, Bu. Banyak sekali di sana. Ini tadi hampir saja lepas," jawab Bimo bersemangat. Ia mulai mengambil pisau dapur yang agak berkarat dan mulai membersihkan ikan-ikan itu di depan rumah. Bu Lastri hanya diam sebentar, perasaannya tidak enak. Ia teringat pesan mendiang ibunya bahwa pohon sukun di pinggir sungai itu bukan tempat sembarangan. Namun rasa lelah mengalahkan firasatnya. "Ya sudah, cepat bersihkan. Jangan lupa kasih kunyit dan garam yang banyak supaya tidak amis. Ibu mau mandi dulu." Bimo mulai bekerja. Dengan lihai ia memotong pati lele itu. Anehnya saat kulit lele itu teriris, darah yang keluar berwarna merah sangat tua, hampir hitam, dan teksturnya kental. Bimo seolah tidak peduli. Ia malah bersiul-siul kecil, sebuah melodi yang tidak pernah ia pelajari dari siapapun, melodi yang terdengar seperti rintihan panjang. Tidak sampai 20 menit, ikan-ikan itu sudah masuk ke dalam penggorengan. Suara minyak mendidih memenuhi dapur kecil itu. Aroma masakan mulai tercium. Namun bukannya membuat lapar, aroma itu justru membuat perut siapapun yang menciumnya terasa mual. Bau amis itu tidak hilang meskipun sudah diberi bumbu rempah yang banyak. "Bu, sudah matang. Bimo makan dulu ya." Bimo duduk di lantai dapur dengan sepiring nasi hangat. 2 ekor lele goreng yang sudah garing terletak di atas piringnya. Tanpa menunggu doa, dia langsung menyambar ikan itu. Ia makan dengan sangat lahap, atau lebih tepatnya rakus. "Pelan-pelan, Le. Seperti tidak makan setahun saja kamu ini," tegur Bu Lastri yang baru selesai mandi dan melihat anaknya makan dengan cara yang mengerikan. Bimo tidak menyaut. Ia terus mengunyah. Bunyi tulang ikan yang patah di dalam mulutnya terdengar sangat jelas. "Enak, Bu. Dagingnya rasanya seperti daging yang hidup," gumam Bimo dengan mulut penuh. Matanya menatap kosong ke depan, tidak fokus pada piringnya. "Daging hidup bagaimana maksudmu? Namanya ikan ya, daging ikan," saut Bu Lastri sambil menyiapkan air minum. Tiba-tiba Bimo berhenti mengunyah. Ia memegang lehernya sebentar, lalu kembali makan dengan lebih cepat. Ia bahkan mulai memakan bagian kepala ikan itu hingga hancur. Dalam waktu singkat, piring itu bersih. Yang tersisa hanyalah tulang belulang yang sangat kering, seolah-olah tidak pernah ada daging yang menempel di sana. Tulang-tulang itu tampak putih pucat dan berbentuk aneh, menyerupai jemari kecil yang meringkuk. "Habis, Bu. Bimo main dulu ya," kata Bimo sambil bangkit berdiri. Ia tidak mencuci piringnya, langsung lari keluar menemui teman-temannya yang baru pulang dari masjid. Bu Lastri mendekati meja makan untuk membereskan piring Bimo. Saat ia memegang tulang-tulang ikan sisa makanan anaknya, ia tersentak. Tulang itu terasa sangat panas, seolah baru saja keluar dari bara api, bukan dari penggorengan. Dan yang lebih mengerikan, saat ia melihat ke lantai dapur, ia melihat jejak kaki Bimo yang basah. Jejak kaki itu berwarna kemerahan, seperti jejak orang yang baru saja menginjak genangan darah. "Bimo, kakimu kenapa?" teriak Bu Lastri ke arah pintu. Namun Bimo sudah jauh. Di luar langit mulai berubah menjadi jingga kemerahan. Senja telah tiba. Dan di bawah pohon sukun sana, sesuatu sedang memperhatikan rumah mereka dengan rasa lapar yang sama besarnya dengan cara Bimo makan tadi. Malam jatuh di desa Sukomulyo dengan suasana yang lebih pekat dari biasanya. Suara jangkrik yang biasanya bersautan entah mengapa malam itu mendadak senyap, digantikan oleh suara dahan pohon yang bergesekan ditiup angin malam. Di dalam rumah kayu itu, keluarga Pak Surya sudah mulai mengantuk, kecuali Bimo. Sejak maghrib tadi, anak itu hanya diam duduk di sudut dipan kamarnya, menatap dinding bambu dengan pandangan yang kosong.
"Bimo, ayo tidur, sudah malam. Besok bantu bapak di bengkel," panggil Pak Surya dari ruang tengah. Bimo tidak menjawab. Ia hanya merebahkan tubuhnya tanpa melepas baju. Ibu Lastri yang melihat anaknya tampak lesu segera mendekat. Saat tangannya menyentuh dahi Bimo, ia tersentak dan menarik tangannya kembali. "Astaga mas, anak ini panas sekali," teriak Ibu Lastri panik. Pak Surya bergegas masuk, ia menyentuh lengan Bimo. Panasnya tidak masuk akal. Ini bukan seperti demam biasa akibat flu. Kulit Bimo terasa seperti baru saja terpapar uap panas yang mendidih. "Ini demam karena kecapean bermain tadi siang mungkin. Coba ambilkan kompres dan air hangat, Bu." Ibu Lastri sibuk di dapur. Sementara Bimo mulai gelisah dalam tidurnya, tubuhnya yang kecil mulai berguncang. Awalnya hanya getaran halus, namun lama-kelamaan Bimo menggigil hebat hingga dipan kayunya berderit-derit. Suara giginya yang beradu tak-tak terdengar mengerikan di tengah kesunyian malam. "Dingin, Bu, dingin," ikau Bimo. Suaranya serak, seolah tenggorokannya dipenuhi pasir. "Dingin bagaimana, Le? Badanmu panas begini kok bilang dingin?" saut Ibu Lastri sambil menempelkan kain basah di dahi anaknya. Namun kain yang baru saja diperas itu dalam sekejap mengeluarkan asap tipis, seolah airnya menguap terkena panas tubuh Bimo yang kian ekstrim. Pak Surya mulai berasa ada yang tidak beres. Ia melihat ke arah kaki Bimo yang menyembul dari balik sarung. Di sana luka bekas goresan kecil saat di sungai tadi siang tampak meradang, berwarna merah keunguan dan mengeluarkan aroma amis yang sama dengan lele goreng tadi sore. Memasuki pukul 2 pagi, situasi berubah menjadi horor yang nyata. Bimo tiba-tiba terduduk tegak di tempat tidurnya. Matanya terbuka lebar, namun yang terlihat hanya bagian putihnya saja. Bola mata hitamnya yang menghilang ke atas menyisakan pemandangan yang membuat jantung Pak Surya nyaris berhenti. "Bimo, Bimo, kamu kenapa, Nak?" Pak Surya mengguncang bahu anaknya, namun tubuh Bimo terasa kaku seperti batang kayu. Tiba-tiba dari mulut Bimo keluar suara yang bukan suaranya. Suara itu berat, serak, dan terdengar seperti dua batu yang saling bergesekan. "Amis, belum kenyang, kembalikan." Ibu Lastri menjerit histeris. Ia memeluk suaminya, tidak berani mendekati anak bungsunya sendiri. Kamar yang sempit itu mendadak terasa sangat sesak. Udara di dalam ruangan berubah menjadi panas dan pengap, seolah-olah ada api tidak kasat mata yang sedang membakar sekeliling mereka. Bau belerang dan darah segar mulai menyeruak, menutupi bau minyak kayu putih yang tadi dioleskan. "Surya, panggil Aris, cepat, ini bukan sakit biasa." Di luar jendela kamar sesuatu yang besar tampak berdiri tegak. Bayangan merah yang sangat tinggi menutupi cahaya bulan yang mencoba masuk ke celah-celah ventilasi. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seolah sedang menikmati pemandangan di dalam kamar itu. Bimo mulai meracau lagi. Kali ini tangannya mencakar-cakar dadanya sendiri hingga meninggalkan bekas merah yang dalam. "Panas, Bapak. Ada orang merah di pojok. Dia mau ambil lelenya lagi. Panas." Aris, kakaknya, terbangun karena keributan itu. Saat ia masuk ke kamar adiknya dan melihat kondisi Bimo yang mendelik dengan kulit yang memerah seperti daging mentah, ia langsung tahu bahwa adiknya sedang disentuh oleh sesuatu yang jahat. Tanpa menunggu perintah, Aris menyambar jaketnya. "Aku panggil Mbak Romo sekarang," teriak Aris sambil berlari keluar menembus kegelapan malam. Sementara di dalam kamar, Bimo mulai tertawa melengking, suara tawa yang akan menghantui ingatan kedua orang tuanya selamanya. Kesunyian malam di desa Sukomulyo pecah oleh suara tawa yang keluar dari mulut Bimo. Itu bukan tawa seorang anak kecil yang sedang bergembira, melainkan tawa bernada tinggi yang parau dan penuh kebencian. Pak Surya dan Bu Lastri terpaku di sudut kamar, menyaksikan pemandangan yang menghancurkan logika mereka. Bimo masih terduduk kaku di atas dipan, kepalanya miring ke kanan dengan sudut yang tidak wajar, seolah tulang lehernya telah melunak. Yang paling mengerikan adalah matanya. Bola mata hitam Bimo benar-benar menghilang, hanya menyisakan warna putih pucat yang kontras dengan kelopak matanya yang mulai menghitam. "Bimo, Nak, ini ibu, Le, sadar, Nak." Tangis Ibu Lastri pecah. Ia mencoba mendekat, namun Pak Surya menahan lengannya kuat-kuat. "Jangan dekat-dekat dulu, Bu, ada yang tidak beres," bisik Pak Surya dengan suara bergetar.
Tiba-tiba tubuh Bimo melengkung ke belakang hingga punggungnya membentuk busur yang ekstrim. Terdengar bunyi krek-krek dari persendiannya. Kulitnya yang tadinya hanya memerah kini mulai menampakkan bintik-bintik air kecil, seolah-olah ia sedang direbus hidup-hidup dari dalam. Suhu di dalam kamar itu kian meningkat, membuat keringat dingin bercampur panas mengucur deras dari dahi Pak Surya. "Amis, airnya amis," gumam Bimo. Kali ini suaranya berganti lagi. Terdengar seperti suara wanita tua yang merintih. "Mana anak-anakku? Siapa yang berani memakan anak-anakku?" Ibu Lastri menutup mulutnya, teringat akan 3 ekor lele yang disantap Bimo dengan rakus sore tadi. Ia menyadari bahwa ikan-ikan itu bukanlah sekedar lauk pauk, melainkan sesuatu yang dianggap nyawa oleh penghuni labak. Di tengah ketakutan itu, Bimo tiba-tiba berhenti bergerak. Ia menoleh ke arah jendela yang tertutup rapat, matanya yang putih seolah bisa melihat menembus kayu. Secara perlahan ia mengangkat tangan kanannya yang kurus dan menunjuk ke arah sudut plafon kamar yang gelap. "Dia di sana, Pak. Orang merah itu berdiri di sana. Dia bawa jaring besar," bisik Bimo, kali ini dengan suara aslinya yang kekanak-kanakan, namun penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Pak Surya menoleh ke arah yang ditunjuk Bimo, namun ia tidak melihat apapun kecuali bayangan hitam yang pekat. Akan tetapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar dan panas sedang berjongkok di sana, mengawasi mereka dengan nafas yang berbau busuk. Aroma darah segar mendadak memenuhi ruangan, mengalahkan segala bau lainnya. Pergi kamu dari rumahku," teriak Pak Surya sambil melemparkan bantal ke arah sudut itu. Namun bantal tersebut jatuh begitu saja tanpa mengenai apapun. Bimo tiba-tiba memegangi matanya. "Gelap, Pak. Aku tidak bisa melihat. Mataku diambil, mataku dibawa ke sungai," teriaknya histeris. Ia mulai mencakar kelopak matanya sendiri dengan kuku-kukunya yang mendadak tampak lebih panjang dan tajam. "Bimo, jangan, hentikan, Nak." Ibu Lastri nekat menerjang dan memeluk tubuh anaknya yang panas membara. Saat kulit mereka bersentuhan, Ibu Lastri menjerit karena merasa kulitnya seperti ditempelkan pada besi setrika yang panas. Namun ia tidak melepaskan pelukannya. Dalam pelukan ibunya, Bimo mulai kejang hebat. Mulutnya mengeluarkan buih berwarna kemerahan yang beraroma seperti lumpur sungai. Di saat yang bersamaan terdengar suara ketukan keras dari bawah lantai kayu rumah mereka. Duk, duk. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha naik dari dalam tanah, tepat di bawah posisi Bimo berbaring. "Aris, mana Aris?" teriak Pak Surya frustasi. Ia merasa setiap detik yang berlalu adalah langkah Bimo menuju gerbang kematian. Di tengah kepanikan itu, pintu depan rumah terbanting terbuka. Angin dingin malam masuk dengan kasar, memadamkan lampu minyak di ruang tengah. Dalam kegelapan yang mendadak itu, hanya mata putih Bimo yang tampak bersinar redup, seolah-olah memberikan tanda bahwa penghuni itu tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Deru langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari arah teras, disusul suara nafas yang memburu. Aris muncul di ambang pintu bersama seorang pria tua yang mengenakan sarung kotak-kotak dan peci hitam yang sudah kusam. Mbah Kromo. Pria itu langsung terdiam di depan pintu kamar Bimo, hidungnya kembang kempis, menghirup udara yang kini berbau seperti perpaduan karat, lumpur, dan daging busuk. "Jangan ada yang menyentuh lantai di bawah dipan." Suara Mbah Kromo terdengar berat dan memerintah. Ia segera duduk bersila di lantai, tepat di depan Bimo yang masih dalam kondisi melengkung kaku. Mbah Kromo mengeluarkan sebuah botol kecil berisi minyak wangi yang aromanya sangat tajam, lalu mengoleskannya ke kedua telapak tangannya. Ia mulai merapal doa, bukan dengan suara keras, melainkan gumaman cepat yang terdengar seperti ribuan lebah yang mendengung. Suasana ruangan yang panas mendadak menjadi sangat sunyi. Bimo yang tadinya meracau kini terdiam, namun matanya yang putih tetap menatap ke langit-langit. Mbah Kromo kemudian memejamkan mata, kepalanya tertunduk, dan tidak lama kemudian tubuh pria tua itu mulai berkeringat deras. "Siapa ini?" tanya Mbah Kromo dengan nada bicara yang berubah, seolah sedang menyapa seseorang yang tidak kasat mata. Tiba-tiba tubuh Bimo tersentak, mulutnya terbuka lebar, dan sebuah suara geraman yang dalam keluar,
bukan dari tenggorokan manusia. Anakku dimakan. Bu Lastri menutup mulutnya, menahan tangis agar tidak mengganggu ritual. Pak Surya memegang bahu istrinya dengan tangan yang gemetar hebat. Anak ini tidak tahu, dia hanya anak kecil, biarkan saya yang menggantinya. Saya berikan ayam hitam, saya beli kembang setaman, tapi tolong lepaskan anak ini. Mbak Kromo mencoba bernegosiasi, suaranya tenang namun tegas. Hening sejenak, udara di kamar itu mendadak mendingin dengan sangat cepat hingga nafas semua orang yang di sana mengeluarkan uap. Tiba-tiba Bimo tertawa, tawa yang sangat pendek dan kasar. Tidak mau, anakku 3, nyawanya 1, ini sudah jadi bagianku. Mbak Kromo membuka matanya, wajahnya tampak pucat. Ia melihat ke arah sudut kamar, tempat bayangan merah itu berdiri. Bagi Mbak Kromo, sosok itu tampak jelas, sosok makhluk bertubuh raksasa, kulitnya mengelupas berwarna merah darah, dan wajahnya hancur. Itu adalah Wong Abang, bangsa jin yang dikenal paling keras kepala dan tidak bisa diajak kompromi jika miliknya diganggu. Jangan keterlaluan, dia tidak sengaja, bentak Mbak Kromo sambil menghentakkan tangannya ke lantai. Seketika itu juga lampu bohlam di langit-langit kamar pecah berkeping-keping. Kegelapan total menyelimuti mereka. Di tengah kegelapan terdengar suara tarikan nafas berat yang berpindah dari sudut kamar ke tepat di belakang kepala Bimo. "Mbah, tolong mbah, panas!" teriak Bimo dengan suara aslinya yang melengking. Mbak Kromo segera menyambar segelas air putih yang dibawa Aris, merapal doa pendek, lalu memercikannya ke wajah Bimo. Saat air itu mengenai kulit Bimo, terdengar suara seperti air yang disiram ke besi membara. Dan asap putih keluar dari pori-pori kulit anak itu. "Cepat bawa ke rumah sakit," perintah Mbak Kromo tiba-tiba sambil berdiri dengan nafas tersengal. "Loh, kenapa mbah? Bukannya ini sudah bukan urusan gaib lagi. Fisiknya sudah dirusak dari dalam. Dia tidak mau pergi. Dia mau ikut sampai ke ujung nyawa anak ini." Mbah Kromo berteriak panik. "Bawa pergi dari desa ini sekarang. Mungkin kalau menjauh dari labak itu, pengaruhnya berkurang." Mbah Kromo tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Pak Surya, bahwa dalam batinnya ia baru saja melihat Wong Abang itu mencekik leher gaib Bimo dengan rantai merah yang membara. Negosiasi itu gagal total. Sang penunggu labak tidak menginginkan sesajen, dia menginginkan pengganti untuk 3 nyawa ikan yang telah dicerna oleh perut Bimo. Suasana di depan rumah Pak Surya menjadi sangat kalut. Langit masih gelap gulita, namun udara terasa pengap dan berat. Paman Jaya, adik dari Pak Surya, baru saja memarkir mobil minibus tuanya di depan halaman dengan decitan rem yang memegahkan telinga. Ia langsung turun tanpa mematikan mesin. Wajahnya tegang melihat Mbak Kromo yang tampak kelelahan di teras rumah. "Cepat, masukkan Bimo ke kursi belakang," teriak Pak Surya dengan suara serak. Bimo digotong oleh Pak Surya dan Aris. Tubuh bocah itu tidak lagi lemas, melainkan kaku seperti papan kayu yang sudah kering. Kulitnya yang tadi memerah kini mulai tampak kebiruan di bagian ujung-ujung jari. Sementara panas tubuhnya masih terasa menyengat meski sudah disiram air doa oleh Mbak Kromo. Ibu Lastri masuk ke mobil terlebih dahulu, duduk di kursi tengah untuk memangku kepala Bimo. "Cepat Jaya, cepat!" Begitu pintu mobil ditutup, Paman Jaya langsung menginjak gas. Mobil itu melesat membelah jalanan desa yang sempit dan rusak. Di dalam kabin mobil yang sempit, bau amis yang tadi ada di rumah seolah ikut masuk. Bau itu tidak hilang meski semua jendela sudah dibuka sedikit untuk sirkulasi udara. Bau lumpur, bau darah, dan bau sesuatu yang terbakar. "Bimo nak, bangun, ini ibu nak," bisik Ibu Lastri sambil terus membeledahi anaknya yang basah oleh keringat dingin yang aneh. Di kursi depan Pak Surya tidak berhenti merapal doa. Namun setiap kali ia menyebut asma Tuhan, mesin mobil tiba-tiba tersendat-sendat, seolah ada yang menyumbat aliran bensinnya. Lampu depan mobil sesekali meredup, memperlihatkan jalanan di depan yang seolah-olah dipenuhi oleh kabut merah yang tipis. "Sial, ada apa dengan mobil ini?" gerutu Paman Jaya sambil memukul setir. "Terasa berat sekali Surya, seperti kita sedang mengangkut beban bertonton." Aris yang duduk di bangku paling belakang hanya bisa terdiam. Matanya terpaku pada kaca belakang di sana. Di
Di tengah kegelapan jalan desa yang mereka tinggalkan, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di bawah cahaya bulan yang remang, sesosok bayangan tinggi besar berwarna merah sedang berlari dengan cara yang tidak manusiawi. Merangkak dengan 4 kaki, namun dengan kecepatan yang luar biasa, mengikuti mobil mereka dari kejauhan. Bayangan itu tidak mengejar untuk menghentikan, melainkan seperti sedang menggiring mangsa. "Pak, di belakang ada yang ikut," bisik Aris dengan suara bergetar. Pak Surya menoleh ke belakang, namun ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. "Jangan bicara macam-macam, Riz. Fokus doa buat adikmu." Tiba-tiba Bimo yang tadinya diam membuka matanya sedikit. Bukan lagi putih semua, kini matanya tampak sangat jernih, terlalu jernih hingga terlihat menyedihkan. Ia menatap ibunya dengan pandangan yang dalam. "Ibu, Bimo minta maaf ya. Tadi Bimo tidak mau disuapi ibu," bisiknya sangat lirih, hampir tidak terdengar di tengah raungan mesin mobil tua itu. "Iya nak, iya, ibu sudah maafkan. Kamu istirahat ya, sebentar lagi sampai rumah sakit." Tangis Ibu Lastri pecah. Ia mencium kening anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun tepat setelah permintaan maaf itu, tubuh Bimo tersentak hebat 1 kali. Matanya mendelik ke atas lagi dan mulutnya menganga lebar seolah-olah sedang berusaha menghirup udara yang mendadak hilang dari sekitarnya. Suara ngik-ngik yang sesak keluar dari tenggorokannya. "Jaya, cepat Jaya, 1 kilometer lagi," teriak Pak Surya saat melihat gerbang kota sudah terlihat di kejauhan. Paman Jaya menginjak gas sedalam mungkin. Mobil itu meraung, melompati lubang-lubang jalanan. Namun tepat saat lampu neon rumah sakit mulai terlihat bersinar di kejauhan, suhu di dalam mobil mendadak turun drastis. Sangat dingin hingga nafas mereka semua keluar dalam bentuk uap. Ibu Lastri merasakan tubuh yang di pangkunya mendadak menjadi sangat ringan, lalu perlahan menjadi sangat berat kembali. Gerakan dada Bimo berhenti. Denyut nadi di lehernya yang tadi berdetak cepat, kini diam. "Bimo, Bimo." Ibu Lastri mengguncang tubuh anaknya. Tidak ada respon, tubuh itu sudah dingin. Sedingin air di labak tempatnya mencari ikan siang tadi. Mobil itu mengerem mendadak di depan UGD. Perawat berlari membawa tandu, namun saat dokter jaga memeriksa pupil mata dan detak jantung Bimo, sang dokter hanya menatap Pak Surya dengan pandangan penuh simpati dan menggelengkan kepala. "Maaf Pak, anak ini sudah meninggal di perjalanan, mungkin sekitar 5 atau 10 menit yang lalu." Dunia seolah runtuh bagi Bu Lastri. Ia jatuh pingsan di lantai dingin rumah sakit, sementara di luar sana, di bawah bayang-bayang pohon besar di depan rumah sakit, sesosok bayangan merah tampak berdiri sejenak sebelum akhirnya menghilang, menyatu dengan kegelapan malam. Urusan di dunia fisik mungkin selesai, namun bagi keluarga Pak Surya, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Langit Sabtu pagi itu tidak menampakkan semburat biru yang cerah. Mendung menggantung rendah di atas desa Sukomulyo, berwarna kelabu keunguan yang menyesakkan dada. Jenazah Bimo tiba kembali di rumah duka menggunakan ambulan. Suara sirine yang meraung di jalanan desa yang sempit itu seolah menjadi lonceng kematian yang membangunkan seluruh warga dari rasa kantuk mereka. Proses pemandian jenazah berlangsung dengan suasana yang sangat berat. Para tetua desa yang membantu memandikan Bimo saling lirik dalam diam. Mereka menemukan keanehan pada jasad bocah itu. Meski sudah meninggal beberapa jam yang lalu, suhu tubuh Bimo masih terasa hangat di bagian dada. Sementara bagian kaki dan tangannya sudah kaku dan dingin membiru. Selain itu, aroma amis lumpur tetap tercium kuat. Tidak hilang meski sudah diguyur air sabun dan bunga mawar berkali-kali. "Baunya tidak mau hilang, Kang," bisik salah satu warga pada Pak Surya yang duduk bersimpu di samping jenazah anaknya dengan tatapan kosong. Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya memandangi kain kafan yang mulai membungkus tubuh kecil itu. Di sudut ruangan, Ibu Lastri masih terkulai lemas. Matanya sembab dan suaranya habis karena terus memanggil nama Bimo. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan Bimo sedang berdiri di pinggir sungai, melambaikan tangan dengan wajah yang perlahan-lahan berubah menjadi merah daging. Siang itu setelah disolati di masjid desa, jenazah dibawa menuju pemakaman keluarga. Letak pemakaman itu berada di sebuah bukit kecil, namun jalan menuju ke sana harus melewati pinggiran sungai dan tentu saja melintasi area labak di bawah pohon sukun itu.
Saat rombongan pembawa keranda melintasi area pohon sukun, sebuah kejadian aneh terjadi. Keranda kayu yang digotong oleh 4 pria perkasa, termasuk Pak Surya dan Paman Jaya, mendadak terasa sangat berat. Allahu Akbar, berat sekali Surya, keluh Paman Jaya. Baunya sampai gemetar menahan beban yang seolah bertambah berkali-kali lipat. Langkah mereka tertahan. Angin tiba-tiba berembus kencang, menggugurkan daun-daun sukun yang lebar. Daun-daun itu jatuh menimpa kain hijau penutup keranda. Di saat yang sama, air di labak yang tadinya tenang mulai bergejolak hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang berputar-putar di dalamnya. Suara kecipak air itu terdengar seperti suara orang yang sedang bertepuk tangan kegirangan. Mbah Kromo yang ikut dalam rombongan segera maju ke depan. Ia menghentakkan tongkat kayunya ke tanah 3 kali. Jangan berhenti, terus jalan. Jangan menoleh ke air, perintahnya dengan nada menggelegar. Dengan susah payah mereka berhasil melewati area singup tersebut. Anehnya begitu mereka menjauh dari pohon sukun, beban keranda kembali menjadi ringan seperti sedia kala. Proses pemakaman dilanjutkan dengan terburu-buru. Tanah merah yang digali sejak pagi itu tampak lembab dan berair saat tubuh Bimo diturunkan ke liang lahat. Aris yang berdiri di tepi lubang melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di dinding tanah liang lahat itu, ia melihat rembesan air berwarna kemerahan keluar dari celah-celah tanah, seolah-olah bumi tempat adiknya akan beristirahat sedang meneteskan darah. Lihat itu, Riz, tanahnya menangis, bisik seseorang warga tua di sebelahnya dengan suara bergetar. Aris tidak menjawab, tangannya menempel kuat hingga kuku-kukunya memutih. Amarah mulai tumbuh di dalam hatinya. Mengalahkan rasa sedihnya, ia menatap ke arah sungai yang terlihat dari kejauhan. Baginya, adiknya bukan meninggal karena takdir biasa, melainkan dicuri oleh sesuatu yang tidak punya hak untuk mengambil nyawa manusia. Setelah gundukan tanah merah itu sempurna dan bunga-bunga ditaburkan, satu persatu pelayat mulai meninggalkan pemakaman. Namun Aris tetap di sana. Ia berdiri di bawah rintik hujan yang mulai turun, menatap nisan kayu bertuliskan nama adiknya. Di kejauhan, di antara rimbunya pohon sukun, ia bersumpah dalam hati. Ini belum selesai, bisik Aris pada angin yang dingin. Kau mengambil adikku, maka aku akan menghancurkan rumahmu. Hujan pun turun dengan deras, menghapus jejak kaki para pelayat, namun tidak mampu menghapus bau amis yang seolah sudah menyatu dengan tanah di sekitar makam Bimo. Hujan yang turun saat pemakaman tadi telah menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau amis yang masih saja menggelayuti indera penciuman Aris. Sore itu rumah duka terasa sangat sepi dan hampa. Ibu Lastri jatuh tertidur karena kelelahan setelah berjam-jam meratapi kepergian putra bungsunya. Pak Surya duduk di teras, menatap kosong ke arah jalanan desa yang mulai berkabut. Aris masuk ke dalam dapur. Di sudut ruangan matanya tertuju pada sebuah ember plastik kecil yang sempat terlupakan di tengah-tengah kekacauan semalam. Di dalam air yang keruh itu 2 ekor ikan wader dan 1 ekor lele, sisa tangkapan Bimo, masih hidup. Mereka berenang berputar-putar dengan gerakan yang gelisah, sesekali melompat menabrak dinding ember hingga menimbulkan suara pletak-pletuk yang mengganggu keheningan. Semua ini gara-gara kalian, bisik Aris, matanya menyipit penuh dengan kebencian yang mendalam. Tanpa pamit pada ayahnya, Aris menyambar ember itu dan melangkah keluar rumah. Langit senja berwarna merah darah, seolah alam sedang menunjukkan luka yang sama dengan hati Aris. Ia berjalan menuju sungai, melewati pematang sawah yang licin. Setiap langkahnya terasa berat, namun tekadnya sudah bulat. Mbah Kromo sempat berpesan bahwa barang yang diambil harus dikembalikan. Namun Aris melakukannya bukan karena tunduk, melainkan karena ia ingin sesuatu itu pergi dari keluarganya. Sesampainya di tepi labak, di bawah naungan pohon sukun yang kini tampak seperti raksasa hitam, Aris berhenti. Suasana di sana sangat sunyi, tidak ada suara katak, tidak ada suara serangga malam, hanya suara gemercik air sungai yang terdengar seperti bisikan-bisikan halus dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ini, ambil kembali mainanmu, teriak Aris menumpahkan isi ember itu ke tengah genangan labak. 3 ekor ikan itu meluncur masuk ke dalam air, namun bukannya langsung berenang menjauh. Ikan-ikan itu justru berputar-putar di permukaan air.
menciptakan pusaran kecil yang semakin lama semakin cepat. Air labak yang tadinya berwarna hijau gelap perlahan-lahan berubah menjadi keruh kemerahan. Seolah-olah ada tinta darah yang ditumpahkan dari dasar sungai. Tiba-tiba, dari tengah pusaran itu muncul kepala lele yang sangat besar, jauh lebih besar dari lele yang ditangkap Bimo. Lele itu menatap Aris dengan sepasang mata yang berwarna merah menyala, persis seperti mata sosok yang menghantui adiknya semalam. "Sudah aku kembalikan, sekarang lepaskan adikku, pergi dari keluarga kami," tantang Aris dengan suara menggelegar meskipun lututnya gemetar hebat. Bukannya pergi, permukaan air labak itu justru meledak kecil. Dari dalam air muncul sosok tangan panjang yang kulitnya tampak mengelupas kemerahan. Tangan itu mencengkeram akar pohon sukun dengan kuku-kuku hitamnya yang tajam. Sebuah kepala tanpa rambut perlahan muncul, menampakkan wajah yang rata dengan lubang mata yang gelap. Makhluk itu mengeluarkan suara yang menyerupai tawa kering. "Tiga ikanku tiga, satu sudah dimakan." Suara itu bergema bukan di telinga Aris, melainkan langsung di dalam kepalanya. "Yang satu tidak bisa kembali." Aris menyadari dengan ngeri bahwa mengembalikan ikan yang tersisa tidak akan pernah cukup. Satu ikan telah dicerna oleh tubuh Bimo, menyatu dengan darah dan daging adiknya yang kini terkubur di dalam tanah. Perjanjian gaib itu tidak bisa dibatalkan hanya dengan mengembalikan fisik. "Kau sudah mengambil nyawanya, apalagi yang kau mau?" Aris berteriak frustasi, air mata kemarahan mengalir di pipinya. Sosok itu tidak menjawab, ia perlahan tenggelam, kembali ke dalam air labak yang merah, namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia menunjuk ke arah makam Bimo yang berada di bukit. Aris merasakan sebuah firasat buruk yang luar biasa. Ia menoleh ke arah makam dan melihat ada cahaya kemerahan redup yang memancar dari balik nisan adiknya. Aris jatuh terduduk di lumpur tepi sungai. Ia menyadari bahwa mengembalikan ini sia-sia. Dendam sang penunggu labak belum tuntas. Makhluk itu tidak hanya menginginkan ikan, ia menginginkan wadah yang telah memakan miliknya. Di tengah kegelapan yang kian pekat, Aris bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan adiknya menderita di alam sana. Jika makhluk itu menginginkan perang, maka Aris akan memberikan perang yang sesungguhnya. Malam terakhir di desa Sukomulyo terasa begitu panjang. Angin yang berembus tidak lagi membawa kesegaran, melainkan bau busuk sisa air sungai yang terbawa hingga ke pemukiman. Aris berdiri tegak di depan gundukan tanah merah yang masih basah. Di bawah sana, adiknya Bimo beristirahat dalam sunyi yang dipaksakan. Hujan rintik mulai turun, membasahi nisan kayu yang masih baru. Aris tidak peduli dengan pakaiannya yang kotor oleh lumpur sungai. Di tangannya ia menggenggam sebuah botol berisi air sisa labak dan segenggam tanah dari akar pohon sukun yang ia ambil dengan paksa. "Kau pikir dengan mengambil nyawa Bimo, urusan kita selesai?" Suaranya dingin, bergetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah mengerak di dasar jiwanya. Tiba-tiba suasana di pemakaman itu berubah. Suhu udara anjlok drastis. Dari balik pepohonan kamboja yang rimbun muncul kabut tipis berwarna kemerahan. Suara langkah kaki yang berat seperti sesuatu yang menyeret daging basah di atas tanah terdengar mendekat. Aris tidak menoleh. Ia tahu siapa yang datang. Wong Abang itu tidak membiarkan korbannya tenang begitu saja. Makhluk itu berdiri tepat di belakang Aris. Tinggi besarnya menutupi cahaya bulan yang samar. Aroma amis darah dan belerang menyengat hidung Aris hingga ia ingin muntah. "Dia jadi bagianku sekarang." Suara parau itu bergema di udara, diikuti oleh suara tawa yang menyerupai gesekan papan kayu yang pecah. Aris membalikkan badan dengan cepat. Matanya menatap langsung ke arah lubang hitam yang seharusnya menjadi mata makhluk itu. Untuk pertama kalinya manusia di desa itu menantang sang penunggu tanpa rasa takut. "Bimo tidak akan pernah jadi bagianmu. Kau menghabisi fisiknya, tapi kau tidak akan pernah memiliki jiwanya," teriak Aris. Ia menyiramkan air dari botol yang dibawanya ke nisan Bimo, sebuah simbol untuk memutus ikatan antara adiknya dan labak terkutuk itu. Makhluk itu menggeram dahsyat. Tanah di bawah kaki Aris bergetar, pepohonan Kamboja seolah merunduk ketakutan. Sosok Wong Abang itu mengangkat tangannya yang merah membara, bersiap untuk menerjang Aris. Namun sebelum makhluk itu menyentuhnya,
Aris menghujamkan sebuah pasak kayu sukun yang sudah ia runcingkan tepat ke atas gundukan tanah makam adiknya. "Mulai detik ini, aku bersumpah." Aris berteriak sekuat tenaga, suaranya mengalahkan gemuruh petir di langit. "Setiap tetes air di labak itu akan aku keringkan. Setiap akar pohon sukun itu akan aku bakar. Jika kau tidak memberikan adikku tenang, maka aku akan menjadi mimpi buruk yang menghancurkan kerajaan merahmu." Ledakan energi dingin menghantam Aris sehingga ia terpental ke belakang. Sosok merah itu melengking, suara jeritan yang begitu memilukan hingga membuat telinga Aris berdenging dan mengeluarkan darah. Bayangan merah itu perlahan memudar menyatu kembali dengan kegelapan malam. Namun tatapan bencinya tetap tertinggal di udara. Pagi harinya warga desa gempar. Pohon sukun raksasa di pinggir sungai itu ditemukan hangus terbakar meskipun hujan turun sangat deras semalam. Air di labak yang tadinya dalam mendadak surut dan menyisakan lumpur hitam yang kering dan berbau busuk. Ribuan bangkai ikan lele dan wader berserakan di sana, semuanya dalam kondisi kering seperti sudah mati bertahun-tahun. Aris berdiri di pinggir sungai yang sudah berubah itu. Wajahnya tidak lagi menampakkan kesedihan. Ia menatap ke arah makam adiknya di bukit. Ia tahu Bimo mungkin sudah pergi, namun perjuangannya untuk melindungi desa dari sisa-sisa kekuatan gelap belum berakhir. Kisah Bimo menjadi legenda kelam di desa Sukomulyo, sebuah peringatan bagi siapapun agar jangan pernah mengambil apa yang bukan miliknya, terutama dari tempat-tempat yang sudah lama terlupakan oleh cahaya. Bagi Aris, nisan Bimo bukan sekedar tanda kematian, melainkan monumen keberaniannya melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.